Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Yuliana. Saya dosen baru di Universitas Nusa Putra. Sedikit perkenalan dari saya. Saya latar belakang S1-nya di Universitas Gadjah Mada mengambil jurusan akuntansi dan lanjut S2 di Institut Pertanian Bogor mengambil jurusan manajemen. Lalu saya baru nih di semester ini untuk mengajar di Universitas Nusa Putra. Saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan ya. Oke, lanjut ke materi. Sebelum kita bahas manajemen keuangan, kita harus tahu dulu nih, tujuan manajer itu apa sih? Tujuan adanya manajemen itu apa? Tujuan adanya manajemen itu adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder. Shareholder itu siapa? Shareholder itu adalah para pemilik perusahaan. Nah, meningkatkan kesejahteraan shareholder berarti harus meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, tapi memaksimalkan profitabilitas perusahaan atau nilai perusahaan itu harus sesuai atau sejalan dengan perusahaan berkontribusi terhadap lingkungan sekitar atau tidak merugikan pihak-pihak di luar perusahaan tersebut. Jadi bukan hanya berfokus pada meningkatkan profitabilitas, tapi juga tidak melalaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Nah, area-area finance itu apa aja sih? Area-area keuangan itu apa saja? Yang pertama ada financial management atau manajemen keuangan yang berfokus pada keputusan aset apa yang harus dibeli, seberapa banyak aset itu harus dibeli, lalu bagaimana cara meningkatkan modal untuk membeli aset tersebut, bagaimana cara mengelola aset, dan juga cara mengelola perusahaan supaya valuasinya itu maksimal, seperti itu. Nah, lalu ada pasar modal. Kalian pasti sering dengar namanya pasar modal. Pasar modal itu adalah pasar sekuritas atau pasar di mana surat-surat berharga itu diperjualbelikan. Contohnya saham, obligasi, surat hutang, dan lain sebagainya. Oke. Lalu area keuangan lainnya adalah investasi. Investasi itu adalah keputusan obligasi atau saham mana sih yang harus dibeli oleh kita saat ingin berinvestasi. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu latar belakang perusahaan tersebut. Lalu juga jika kita ingin membeli investasi lebih dari satu perusahaan, kita harus tahu dulu nih perusahaan mana saja yang harus kita beli. Lalu juga kita harus menganalisis pasar, seperti apa industri tersebut, seperti itu. Lalu ada tipe-tipe pasar. Yang pertama ada pasar aset fisik atau pasar tradisional seperti kita tahu ya, yang banyak kita tahu, pasar baju, pasar tradisional, pasar ikan, dan lain sebagainya. Nah, lalu juga ada financial asset market. Ini sama dengan disebutnya pasar uang atau pasar modal. Financial asset market itu adalah pasar di mana surat-surat berharga itu diperjualbelikan. Obligasi, saham, surat hutang, hipotek, dan lain sebagainya. Nah, pasar keuangan ini juga ada yang disebut dengan pasar derivatif atau derivatif securities. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya pengertian derivatif ini. Nah, ada juga yang namanya spot market versus future markets. Spot market itu adalah pasar biasa, seperti yang banyak kita tahu, misalnya kita beli baju, kita memberikan uangnya, lalu kita mendapatkan baju tersebut. Nah, kalau misalkan future market itu adalah pasar di mana pembeli dan penjual itu setuju untuk membeli suatu aset di masa depan. Nah, future market ini adalah salah satu tipe dari pasar derivatif. Pasar derivatif itu apa? Nah, saya kasih contoh supaya gampang. Contohnya, ada seorang petani yang menanam jagung di 1 hektar lahan. Nah, lalu ada pemborong atau pembeli yang ingin membeli jagung itu sebelum masa panen. Jadi sebelum masa panen, pembeli itu datang ke petani itu, lalu menawar atau menaksir harga jagung tersebut. Gitu. Jadi mereka sepakat untuk menaksir harga jagung tersebut. Nah, nanti saat panen, uangnya yang akan diberikan ya seperti yang sudah disetujui. Di sini baik pembeli maupun penjual, baik petani maupun pemborong tersebut sama-sama menanggung resiko. Resiko yang petani tanggung adalah
Sebenarnya jika jagung tersebut harga aslinya atau setelah panen harganya di atas harga yang telah ditaksir sebelumnya, itu kerugian untuk petani. Nah, tapi untuk pembeli, kerugiannya adalah jika harga jagung tersebut ternyata jauh lebih murah dibandingkan harga yang sudah dia taksir, seperti itu. Oke, itu namanya pasar derivatif atau future markets. Oke. Nah, ada juga money market versus capital market, pasar uang dan juga pasar modal. Apa sih bedanya? Sama-sama pasar sekuritas, namun money market atau pasar uang itu adalah pasar di mana sekuritas atau dana itu dana jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, untuk pasar modal, sekuritas itu berjangka waktu menengah hingga jangka waktu panjang, 1 sampai 10 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Nah, ada juga primary market versus secondary market, atau pasar utama versus pasar secondary. Primary markets itu atau pasar utama itu seperti yang biasa ya, seperti yang banyak kita tahu, perusahaan menjual obligasi lalu langsung dibeli oleh investor, itu primary markets. Tapi jika si investor yang tadi sudah membeli obligasi menjual lagi obligasi yang dimiliki kepada investor lainnya, nah itu disebut secondary market. Jadi pasar di antara para investor. Lalu harga saham itu ditentukan oleh apa sih? Harga saham itu ditentukan oleh cash flow expected in future years. Maksudnya di masa depan itu kira-kira nih perusahaan nih akan bagus nggak nih cash flow-nya nih? Bukan hanya di tahun ini. Lalu tergantung valuasi perusahaan juga, seberapa bagus perusahaan tersebut beroperasi, seberapa bagus masa depan perusahaan tersebut di industri tersebut, gitu. Ya, kayak ini nantilah. Nah, untuk stock price, lanjut ya, harga saham itu ditentukan oleh true dan perceived return dan risk. Jadi gini, saat ada suatu perusahaan menjual saham, investor itu berekspektasi terhadap perusahaan tersebut. Jadi investor itu berekspektasi bahwa nanti saya akan menerima return sebesar nominal A, lalu risikonya seperti B, seperti itu. Nah, itu persepsi. Nah, nanti akan ada realisasinya. Realisasinya itu apakah sama dengan persepsi atau tidak, seperti itu. Nah, yang kenyataan return dan risk itu disebut stock intrinsic value atau true investor return, dan true risk itu disebut stock intrinsic value. Sedangkan persepsi dari investor itu disebut stock market price. Nah, intrinsic value dan stock market price itu membentuk market equilibrium, seperti itu. Nah, ini cukup materi untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu di live session. Oke, terima kasih.